Halo anak-anak kelas 9 SMP Kristen Kaum Kudus yang dikasihi Tuhan Yesus. Bertemu lagi dengan Miss Rin. Nah, di pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Nah, kita akan belajar interaksi antar benua Asia dan benua lainnya. Nah, kita cermati bersama ya. Nah, apa itu benua? Benua adalah daratan yang sangat luas sehingga pada bagian tengahnya kering karena tidak mendapat pengaruh angin laut yang basah dan lembab. Nah, dalam Alkitab ternyata Tuhan sendiri sudah menyatakan kemuliaannya kepada kita. Dilihat dari Kejadian 1, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan kering, lalu Allah menamainya yang kering itu darat. Allah melihat semuanya itu baik. Nah, Tuhanlah yang menciptakan segala daratan dan lautan di tempat yang kita tinggali dunia ini gitu ya. Nah, di Mazmur 19 ayat 2-3 juga terlihat langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu pada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Nah, Tuhan menciptakan begitu luar biasa, menceritakan kemuliaan Allah, memberitakan segala pekerjaannya bahwa dunia ini itu Tuhan yang menciptakan, karyanya yang sungguh mulia bagi kita. Artinya kita harus bersyukur kepada Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Nah, kita mulai materinya. Nah, di sini ada teori pergeseran benua. Nah, dengan tokohnya Alfred Wegener. Nah, daratan itu dikatakan berawal dari satu kesatuan pulau yang besar yang disebut dengan Pangea dan dikelilingi oleh samudra. Samudra dinamakan dengan Pantalasa. Yang kemudian menurut tokoh ini Pangea tadi kemudian yang merupakan daratan satu kesatuan terpecah-pecah. Nah, menjadi berbagai macam benua-benua dan samudra. Nah, ini kita bisa lihat ada Laurasia, ada Gondwana. Nah, terbagi menjadi dua. Ya. Jadi Pangea tadi itu terbagi menjadi dua, yaitu Gondwana dan Laurasia menurut tokoh ini. Nah, kemudian pergerakan benua itu menjadikan yang satu kesatuan tadi bergerak menjadi terpecah-pecah. Nah, ini kita bisa lihat yang bagian atas ada North Amerika, Eurasia, nah itu termasuk Laurasia. Kemudian bagian bawah itu dinamakan Gondwana. Nah, ini pergerakan benuanya. Jadi pada menurut tokoh ini itu ada karakteristik yang pas kalau digabungkan, jadi kayak semacam puzzle. Nah, itu yang kemudian mendasari teori tokoh ini. Nah, Laurasia kemudian terpecah menjadi Eropa, Asia, dan Amerika Utara. Gondwana sendiri pecah menjadi Afrika, Madagaskar, India, Irian, Australia, Selandia Baru, Amerika Selatan, dan Antartika. Nah, akhirnya menjadi terpecah-pecah. Kalau kita lihat di peta dunia menjadi seperti ini. Nah, kita lihat dulu satu persatu letak dan luas benua Asia. Nah, kita lihat Asia adalah benua terbesar dan paling padat penduduknya di dunia. Ya, kita sudah tahu itu. Nah, terletak di bagian timur dan belahan utara. Benua ini mencakup 8,7% dari totalitas permukaan bumi. Ya. Jadi bisa kita lihat bahwa ternyata memang Asia itu terbesar tetapi juga terpadat penduduknya.
Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Benua atau kontinen adalah daratan yang sangat luas yang berada di permukaan bumi. Ada 7 wilayah yang umum dianggap sebagai benua, yaitu Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Selatan, Antartika, Eropa, dan Australia. Dan kali ini tempat ilmu akan membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia. Ada sebuah teori yang membahas tentang awal mula terbentuknya benua di dunia, yaitu teori Pangea. Teori Pangea adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa jutaan tahun lalu semua benua bergabung bersama dalam satu daratan besar yang disebut Pangea. Dan Pangea itu sendiri adalah superbenua yang ada selama era akhir Paleozoikum dan awal Mesozoikum. Terbentuk sekitar 300 juta tahun yang lalu dan mulai retak sekitar 200 juta tahun yang lalu. Sebelum komponen benua dipisahkan menjadi konfigurasi mereka saat ini, nama Pangea berasal dari Yunani kuno, yaitu Pan, seluruh, dan Gaia yang berarti bumi. Nama itu diciptakan pada simposium 1927 dibahas oleh Alfred Wegener tentang teori pergeseran benua. Teori Pangea sendiri didasari oleh Alfred Wegener, seorang ilmuwan Jerman pada tahun 1920 dalam buku The Origin of Continents and Sea. Dia menyatakan bahwa semua benua itu pada satu waktu membentuk satu superbenua Pangea sebelum kemudian putus dan hanyut ke lokasi sekarang. Jadi benua pada zaman dahulu diibaratkan sebuah batu apung yang bergerak karena adanya pergerakan lempeng di bagian bawah kulit bumi ini. Pangea mulai memecahkan dirinya menjadi benua yang lebih kecil yang bernama Laurasia dan Gondwanaland selama periode Jurassic atau zaman Dinosaurus. Sedangkan pada akhir periode Cretaceous, benua yang ada sudah sama dengan apa yang kita lihat hari ini. Pada saat benua Pangea terbentuk, daratan-daratan yang menjadi benua sekarang memiliki daratan penghubung yang menghubungkan benua Amerika bagian selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika. Pertanyaannya sekarang adalah, bila kerak kulit bumi ini terus bergerak sampai hari ini, maka berapa kecepatannya? Oke, jadi begini. Benua yang kita diami sekarang ini bergerak sangat lambat dan tidak bisa dirasakan oleh kita yang berdiri di atasnya. Pergerakan lempeng-lempeng benua ini tiap tahunnya mencapai 1,5 inci per tahun, bahkan lebih lambat dari pertumbuhan kuku jari tangan kita per tahunnya. Dan dengan ini jelas dibutuhkan berjuta-juta tahun bagi daratan benua itu untuk bergerak berjauhan dan membentuk benua yang ada sekarang. Nah, kalau ada pertanyaan tentang video ini silahkan. Tadi ya, seperti yang Budi jelaskan pada awalnya. Nah, kita lihat sekarang Asia, batas yang sering dipakai sebagai batas benua Eropa dan Asia adalah Pegunungan Ural dan Laut Kaspia. Nah, yang pertama, batas utara dari benua Asia adalah Laut Arktik. Yang kedua, batas selatan dari benua Asia adalah Samudra Hindia. Yang ketiga, batas timur dari benua adalah Samudra Pasifik dan Bering, Laut Bering. Dan batas barat dari benua Asia, nah silakan nanti dicermati ya. Ini pertanyaannya. Ayo, mana? Nih, kita lihat peta benua Asia. Sudah cermat? Tolong dicermati, nanti ada tugas untuk batas-batas wilayah benua. Nah, kemudian ada batas benua Eropa. Nah, sebelah utara berbatasan dengan Kutub Utara, Samudra Arktik, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Hitam, Laut Merah, dan Danau Laut Kaspia. Sebelah timur berbatasan dengan benua Asia dan sebelah barat berbatasan dengan Samudra Atlantik. Nah, ini adalah peta benua Eropa beserta dengan negara-negaranya. Bisa kalian lihat berbagai macam negara-negara yang ada di benua Eropa.
Kemudian yang ketiga, batas benua Amerika. Batas benua Amerika di utara adalah Samudra Arktik. Di selatan, Laut Weddell, Samudra Atlantik, dan Samudra Pasifik. Di timur, Samudra Atlantik serta Samudra Pasifik. Nah, dan Samudra di Atlantik ya tadi, dan di bagian barat terdapat Samudra Pasifik. Nah, benua Amerika ini merupakan benua terbesar kedua setelah apa tadi yang pertama? Ya, benar. Asia. Nah, ini adalah peta benua Amerika. Nah, yang keempat, benua Afrika. Benua Afrika sering disebut benua hitam karena mayoritas penduduknya mempunyai kulit berwarna hitam. Nah, sebutan ini awal mulanya digunakan oleh masyarakat Prancis yang dahulu banyak menjajah benua Afrika. Nah, silakan nanti kalian juga cermati di benua Afrika. Nah, negaranya mana saja dan batas-batas wilayahnya di benua Afrika. Ya. Nah, benua Australia, batas-batas geografisnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Timur, Laut Arafuru, dan Selat Torres. Sebelah timurnya berbatasan dengan Samudra Pasifik, Laut Tasman, dan Laut Koral. Nah, sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, ini bentuk benua Australia, petanya. Nah, begitu sedikit penjelasan dari Bu Rini. Semoga ini bisa membantu kalian belajar dan memahami materi hari ini. Nah, setelah ini Bu Rini sudah menyiapkan ada PPT juga yang bisa digunakan untuk kalian semakin bisa mengerti materi hari ini. Ya, silahkan bisa kalian pelajari dan jangan lupa terus membaca bukunya ya. Ya. Terima kasih sudah mencermati dengan baik. Tuhan memberkati.